Alhamdulillahilladzi syara'a zakatal fitr tuhratan lis-sha'im wa muwasatan lil faqir. Wassalatu wassalamu ala al-basyirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitr, zakat fitri atau zakat fitrah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan suatu hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'atan min tamrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sa' dari korma, atau sa'an min sya'irin, atau 1 sa' dari gandum, alal abdi wal hurri, terhadap yang wajib dikeluarkan oleh baik itu orang yang merdeka maupun hamba sahaya, wal dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal kabiri minal muslimin, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua, yang muda maupun yang tua dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikeluarkan, ditunaikan zakat fitri itu sebelum orang berangkat ke salat atau lapangan salat Id, melaksanakan salat Idul Fitri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, hadis ini menjelaskan gamblang sekali tentang kewajiban zakat fitrah atau zakat fitri, bahwa itulah kewajiban bagi setiap muslim, baik yang kecil maupun yang besar, tua muda maupun yang merdeka maupun yang hamba sahaya. Itu dulu. Sekarang tidak ada perbudakan lagi, alhamdulillah. Kesimpulannya bahwa zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim tanpa membedakan status sosial. Ya, semuanya wajib. Kemudian yang kedua, zakat fitri itu yang dikeluarkan adalah dari jenis makanan pokok kita. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Arab dulu makanan pokoknya adalah 2, yaitu kurma dan gandum. Ya, dibuat untuk membuat roti. Nah, kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita yang umum adalah beras, ya, beras. Ada juga sebagian daerah yang makanan pokoknya adalah sagu atau yang lain. Ya, tergantung makanan pokok masing-masing. Ya, apa yang dimakan sehari-hari, maka itu wajib dikeluarkan. Jumlahnya berapa? Yaitu sa'. Sa' ini adalah ukuran takaran orang-orang dulu. Itu kalau 1 sa' itu ukurannya 4 mud. 1 mud itu adalah seperti ini, ya, 2 kepalan tangan orang dewasa untuk mengambil korban misalnya. Ini 1 mud namanya. Dirapatkan tangan begini, kemudian ditaruhlah yang ditakar di situ, apa beras, apa kurma atau gandum. Ini namanya 1 mud. Nah, 4 kali begini, 1, 2, 3, 4, ya, penuh, ya. Itu namanya 1 sa'. Itulah yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitri. Kalau dikira-kirakan berapa kilo, 1 mud itu kira-kira setengah kilo, ya, setengah kilo. Bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Jadi kalau 1 sa' yang wajib dikeluarkan zakat fitrah 1 orang itu adalah sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo. Itu lebih aman, 2,5 kilogram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagian ulama, utamanya dari ulama Malikiyah, membolehkan kita mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, qimahnya, ya. Karena alasannya apa? Karena itu lebih mudah
bagi orang-orang miskin dan fakir untuk membeli yang dia inginkan, dibanding kalau kita kasih bahan makanan, mungkin bahan makanan dia sudah banyak, apalagi dia banyak mendapatkan sumber zakat dari dari tetangganya, misalnya dia banyak menumpuk bahan makanannya, maka pada saat itu dibolehkan seorang muslim mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Walaupun demikian ini adalah masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah. Jadi kaum muslimin melihat situasi dan kondisi dalam masalah ini. Jika memang maslahatnya dia mengeluarkan zakat fitri dengan mablagh qimah, dengan uang, maka dia mengeluarkan dengan uang. Kalau maslahatnya lebih besar daripada mengeluarkan dengan dengan bahan makanan daripada dengan uang, maka dia mengeluarkan dengan bahan makanan jika memang itu lebih besar maslahatnya, karena ini masalah khilafiyah. Dalam ulama Malikiyah berkata Al-Imam Abdullah ibnu Al-Bar, Abdullah bin Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Beliau adalah ulama terkemuka di mazhab Maliki dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau mengatakan wa qad ruwiya anhu ay an Malikin, diriwayatkan darinya, yaitu dari Malik, Imam Malik bin Anas, ya, wa an ta'ifatin min ashabihi, dan sebagian besar dari sahabatnya, muridnya Imam Malik, annahu tujzi'ul qimah amman akhrajaha fi zakatil fitr, bahwasanya boleh, ya, boleh mengeluarkan qimah, mengeluarkan harga daripada bahan pokok, yaitu mengeluarkan dengan uang, dia keluarkan untuk membayar zakat fitrinya. Maka berdasarkan pendapat ini, maka seseorang boleh dia mengeluarkan zakat fitri dengan uang sekitar 2,5 gram, ya, satu orang 2,5 kilogram, 2 kilo atau 2,5 kilogram dari makanannya, dari makanan pokoknya, misalnya beras atau sagu atau apa, dia keluarkan dengan harga makanan pokoknya itu, dengan harga beras. Namun perlu diingat, makanan pokok yang dikeluarkan, karena beras kalau kita di Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang harganya 1 liter itu 7.000, ya, ada 6.000, bertingkat-tingkat sampai ada sekitar 13 ribuan, ya, tergantung daerah. Kalau saya ini berbicara di daerah Jabodetabek, itu harga ada. Jadi seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitrinya dari makanan yang dia makan, atau lebih afdolnya dipilih yang terbaik. Misalnya dia selama ini makan harga yang 10.000, ya, untuk 1 liternya 10.000 atau 1 kilo 10.000, ya. Kalau di Jakarta itu 10.000 1 literan, ya. Daerah saya nggak tahu apa per kilo. Tapi kalau kita di Jakarta, Jabodetabek itu di literin, ya, pakai liter. Maka dia mengeluarkan dari situ. Kalau mau mendapatkan yang lebih afdal, maka dia memilih yang di atasnya lagi, apa 11.000 atau 12.000, ya. Karena disukai kita mengeluarkan sedekah atau zakat yang lebih baik. Poin yang berikutnya, bahwa kapan dikeluarkan zakat fitri itu. Di sini dari hadis ini dijelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk dikeluarkan, dibayarkan sebelum orang pergi berangkat untuk melaksanakan sholat Id di pagi harinya. Maka dan boleh juga dikeluarkan mulai dari awal Ramadan, boleh juga. Nah, jika seorang membayarkan zakat fitri setelah sholat Id, maka zakat fitrinya itu dihitung sebagai sedekah biasa saja, sedekah biasa, dan tidak bernilai pahala zakat fitri yang fungsinya adalah tuhratan
lis-shaim, sebagai untuk menyucikan dosa-dosa yang dibuat. Mungkin ada yang berbuat oleh orang berpuasa, mungkin dia berbuat ada sedikit ghibah, ada sedikit dosa-dosa kecil yang dia lakukan, melihat yang haram, melihat ada keharaman, ada dosa-dosa yang dia perbuat selama bulan puasa. Maka ketika dia membayarkan zakat fitri itu, maka insya Allah Allah SWT menghapuskan ya dosa-dosanya dari dia membayar zakat fitri tersebut. Jazakumullah khairan. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang mendengarkan perkataan, mendengarkan firman Allah SWT dan melaksanakannya sebagaimana firman Allah SWT, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan yang terbaik kemudian dia mengikutinya. Ulaika alladzina hadahumullah, dialah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.